was the greatest sacrifice that you gave up your life. I remember what you did for me. All the pain you had to bear for me, how you took the greatest fall for me. All my sin and all my shame, it took you to the grave. I remember how you died for me. You feel that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. If you think that you're nothing, before me you are something beautiful. You think that you can do anything, that you can do a lot of things with me. Listen to the words I say, for I will always be by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future, and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. You think that you're nothing, before me you are something beautiful. You think that you can do anything, but you can do a lot of things with me. Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, It means I give the best for you. when I say that I love you, I
the past. I'll give everything when I say that I love you. I want you to know that I died for you. I want you to know that I'll give all my life for you. When I say that I love, say that I love you. Jika kamu katakan, aku tidak ada di saat susah. Kalau kamu bilang aku tak nampak dikala kamu memerlukan aku. Ingatlah, 2000 tahun yang lalu aku telah menanggung engkau. Aku telah menanggung segala dosamu. Bukan sekedar untuk menyelamatkanmu dari belenggu dosa, namun aku hadir dalam setiap musim hidupmu. Aku ada dalam masa-masa sukarmu. Aku menyertaimu dalam badai topan, dalam lembah kegelapan. Waktu-waktu terberat dalam perjalanan hidup. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. I'll give everything when I say that I love you. When I say that I love you, I really do. Bapak Ibu, kita sudah menerima anugerah terbesar saat Tuhan Yesus memberikan hidupnya di atas kayu salib. Tapi tidak sampai di situ. Saat ini, di dalam situasi apapun juga yang kita alami, Dia tetap berkata, "Aku ada untuk kamu." Untuk Bapak, Ibu, dan saya, Dia ada karena Dia sangat mengasihi kita. Jangan khawatir, jangan goyah, jangan bimbang. Tetap melekat kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun juga. Dia ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Kita naikkan pujian itu, Engkau ada bersamaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yes, Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, Bapa, ku lewat
ada, Engkau ada bersamaku. Di setiap musim kehidupan kita Bapak Ibu, Dia janji tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Haleluya. Kau biarkan kita tidak pernah jalan sendiri Bapak Ibu. Oh haleluya, haleluya. Katakan kekuatan di jiwaku, jiwaku adalah saat kita bersama dengan Dia. Jangan pernah jauh Bapak Ibu, melekat terus kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ragukan kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Kami akan lewati semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Perkenanan-Mu, teguhkan hati kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, izinkan Tuhan bertindak atas hidup kita. Yes, yes Tuhan. Untuk memberikan pertolongan. Pertolongan kita dari tempat yang maha tinggi Bapak Ibu. Jangan pernah ragukan itu. Haleluya. Geramu besar melimpah bagiku, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa. Oh haleluya. Kami akan lewati bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Setiap apapun dalam hidup ini Tuhan, kami aman bersama dengan Tuhan. Yes, amin. Teguhkan hati setiap kami Tuhan pagi hari ini. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberikan pertolongan buat setiap kami Tuhan. Yes, yes Tuhan, haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sama-sama katakan bersama-Mu, bersama-Mu. Dengan iman Bapak Ibu, bahwa dengan Tuhan Yesus kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kuatkan hati setiap kami Tuhan pagi ini. Yakinkan kami Tuhan bahwa Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Itu lebih dari cukup Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang bertindak, memberikan pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa. Yes Tuhan, ku lewati semua musim apapun dalam kehidupan ini Tuhan. Asal kami bersama dengan Engkau, kami tidak akan takut Tuhan.
diperkuat oleh karena Tuhan. Berkenanan-Mu yang meneguhkan hati setiap kami Tuhan pagi ini. Kami ada Tuhan Yesus. Kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Bukena labaya dalayasa. Dinara labaya dalayasa. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih. Pegang tangan kami erat-erat Tuhan Yesus dan jangan pernah lepas. Izinkan kami terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Karena janji-Mu dalam firman Tuhan berkata, Kau beri yang ku pinta. Aku mencari, aku mendapatkan. Aku ketuk pintu dan Engkau bukakan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Karena Dia Bapa yang kekal. Bapak Ibu, kita bergumul sendiri. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta. Kami mencari Tuhan, kami mendapatkan, kami ketuk pintu-Mu, pintu dibukakan buat kami Tuhan Yesus. Karena Kau mengasihi kami. Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sendirian Tuhan Yesus. Yes, amin. Bahkan Engkau menggendong kami Tuhan saat badai itu datang. Biar lebay. Haleluya. Kasih yang sempurna. Sempurna telah kami terima daripada-Mu Tuhan Yesus. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang terima kami apa adanya Tuhan Yesus. Bukan karena kami baik, Kau berikan hidup-Mu saat kami ada di dalam dosa Tuhan. Layakan kami Tuhan Yesus dengan darah yang kudus. Apa ya Bapa? Kami yang ku minta. Datang kepada Dia Bapa Ibu pagi ini. Dia Bapa kita yang baik. Dia Bapa kita yang kekal. Oh, haleluya, haleluya.
panggil dia Aba ya Bapa. Yes. Oh. Haleluya. Izinkan pagi ini kasih-Nya memulihkan setiap kita. Hati yang mungkin saat ini dipenuhi dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan. Izinkan Tuhan memulihkan kita dengan kasih yang begitu ajaib. Izinkan kuasa-Nya membangkitkan roh-Mu, membangkitkan roh kita semua. Yes. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan sama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Haleluya, haleluya, we worship you Lord. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu, pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Oh, indaralamasyande, indaralamasyande, indaralalalo. Haleluya, haleluya. Indaralalabalabalabasyande, indaralalabasyanda. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang sudah tercurah bagi setiap kami. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari pengorbanan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada karena apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami di atas kayu salib. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa merayakan kematian-Mu. Kami bisa mengingat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Biar firman-Mu melawat kami. Firman-Mu memberikan inspirasi, mengempower hidup setiap kami ya Bapa. Oh urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu. Kami mau duduk diam,
bersabdalah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya mengucapkan salam, semua sehat, semua baik, semua penuh dengan sukacita. Happy Good Friday. Pada hari ini saya ingin mengajak kita membuka kitab Bilangan pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai yang ke-9 menulis demikian dalam firman Tuhan. Raja negeri Arad orang Kanaan yang tinggal di tanah Negeb mendengar bahwa Israel datang dari jalan Atarim. Lalu ia berperang melawan Israel dan diangkutnya beberapa orang tawanan daripada mereka. Maka bernasarlah orang Israel kepada Tuhan, katanya, jika engkau serahkan bangsa ini sama sekali ke tangan kami akan menumpas kota-kota mereka sampai binasa. Tuhan mendengarkan permintaan orang Israel, lalu menyerahkan orang Kanaan itu. Kemudian orang-orang itu dan kota-kotanya ditumpas sampai binasa. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Horma. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hatinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan discouraged. Mereka menjadi tawar hati di tengah jalan. Bukan dalam peperangan, tapi di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah, menentang Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Saya mau beritahu jemaat Tuhan, Tuhan selalu memberikan solusi. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Tuhan selalu memberikan cure, vaksin bagi setiap kita. Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Dan barang siapa yang sedang terinfeksi, yang mungkin sedang mengalami terpapar dengan virus corona secara langsung atau tidak langsung, dan ketika ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, walaupun kita ada di rumah, kita tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada virus, tidak ada penyakit apapun yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Nah, Alkitab berkata latar belakang kisah ini terjadi ketika bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, mereka ada di padang gurun. Sama seperti keadaan kita. Kita sedang ada di padang gurun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang Indonesia sedang ada di padang gurun, orang Italia sedang ada di padang gurun, orang Singapura sedang ada di padang gurun, orang di Iran sedang ada di padang gurun, orang di Amerika Serikat pun sedang ada di padang gurun. Seluruh dunia sedang ada di padang gurun. Kalau Alkitab berbicara tentang padang gurun, Bapak Ibu, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah padang gurun adalah tempat yang tidak nyaman. Padang gurun adalah tempat yang tidak membuat kita bahagia, yang tidak membuat kita happy. Padang gurun adalah tempat yang tidak tenang, yang tidak stabil, yang tidak tentu, yang tidak pasti. Banyak orang bertanya kepada saya, mereka katakan, Pak Pendeta, sampai kapan keadaan ini akan berakhir? Jujur, walaupun saya tahu,
I don't know, saudara. Saya berharap badai ini cepat berlalu. Kita sedang ada di padang gurun. Kita ada dalam satu keadaan yang tidak pasti. Dalam keadaan satu keadaan yang tidak menentu. Dalam satu keadaan yang membuat kita tidak tenang hari-hari ini. Ada banyak orang takut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagi saya ketakutan itu wajar. Tapi yang salah adalah kalau hidup kita dikuasai, dikendalikan oleh ketakutan. Nah, jemaat yang diberkati, mungkin hari ini saudara kita ada di padang gurun. Wabah virus corona ini mungkin tidak berakibat langsung kepada kita. Tapi berakibat secara tidak langsung, saudara. Kehidupan normal kita jadi terganggu. Bisnis kita jadi terganggu. Ibadah kita jadi terganggu. Income kita mungkin stop hari-hari ini. Kita sedang ada di padang gurun. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah padang gurun ini bisa mempengaruhi emosi kita. Hari-hari ini orang jadi bingung, orang jadi takut, orang jadi khawatir, orang jadi cemas, orang jadi stres, orang jadi depresi. Dan saudara, semua emosi negatif ini akan berbahaya bagi kesehatan kita, saudara. Mungkin jantung kita jadi terganggu, tensi kita jadi terganggu, kita pencernaan kita jadi terganggu. Saudara, ketika emosi kita terganggu, berakibat daripada wabah ini, secara fisik akan terganggu juga. Nah, saya berpikir, saya khawatir, jangan-jangan banyak orang mati bukan karena virus corona. Tapi kita mati karena terlalu takut dengan virus corona. Karena kita terlalu paranoid dengan virus corona. Hari-hari ini orang sedang parno, saudara. Dulu kalau kita haji depan orang bilang bless you. Sekarang kalau kita haji depan orang bilang setan lu, saudara. Sekarang kalau kita masuk ke gedung manapun juga, kita udah kayak jajanan Indomaret, saudara. Di-scan, saudara. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada satu cerita, ini jokes orang Indonesia itu kreatif. Di tengah-tengah wabah tetap bisa bersuka cita, tetap bisa membuat hal yang lucu. Ada seorang pegawai yang dia mas-mas ini antar galon dan gas kepada komplek perumahan. Nah, setelah dia mengantar gas, dia bilang sama bosnya, "Mas bos, saya mau berhenti, saya nggak kuat kerja." Terus bosnya tanya, "Kenapa kamu mau berhenti?" Dia bilang, "Setiap kali saya antar galon sampai di rumah orang, saya disemprot disinfektan, bos." Dia bilang, "Nah, hari ini saya sudah antar 25 galon di 25 rumah. Dan dia berkata, saya disemprot 25 kali sama disinfektan. Jangan-jangan bukan virusnya yang mati, mas bro, tapi saya yang mati." Nah, jemaat yang diberkati, kita jadi parno, kita jadi paranoid. Sedikit-sedikit cuci tangan. Memang harus cuci tangan, saudara. Sekarang di rumah saya ada aturan, saudara, kalau pulang dari manapun juga harus langsung mandi, baju langsung cuci, saudara. Nah, saudara sekalian, kita saat ini emosi kita terganggu. Kita jadi stres, kita jadi depresi, saudara. Emosi kita jadi terganggu dengan wabah yang terjadi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau beritahu saudara, yang berbahaya adalah, saudara, pembicaraan semua orang berbicara tentang corona. Saudara, para pembantu rumah tangga kalau ngerumpi tentang corona. Ibu-ibu ngobrol tentang corona melalui WA, saudara. Bahkan ada banyak WA hoax yang kita terima pada hari-hari ini tentang virus corona. Nah, jemaat yang ketiga yang kita pelajari adalah padang gurun sebetulnya adalah ujian Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi, padang gurun adalah ujian Tuhan bagi setiap kita. Kalau kita baca, ayo, Ulangan pasal 8 ayat 2 menulis begini. "Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud dikatakan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu." Mencobai, mengetes engkau, menguji engkau, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Ternyata padang gurun adalah ujian Tuhan bagi hati kita, saudara. Seringkali yang jadi masalah adalah hati kita.
Tuhan sedang memurnikan hati kita. Tuhan sedang menyucikan hati setiap kita. Coba periksa motivasi hatimu hari ini. Coba periksa apa yang paling berharga di hatimu saat ini. Saudara sekalian, jujur, kalau kita periksa hati kita, makanya doa yang paling berbahaya yang Daud sampaikan adalah search my heart, oh God. Selidikilah hatiku ya Tuhan. Saudara, coba selidiki hatimu. Coba periksa hatimu. Kita berkata untuk merendahkan hati kita. Mungkin hari-hari ini kita sombong. Kita merasa kita bisa handle semua hal. Sekarang gak ada yang bisa handle semua virus ini. Semua orang bingung, para ahli bingung, tidak ada vaksinnya, tidak ada obatnya saudara. Kita gak bisa andalkan kekuatan manusia lagi. Ini cara Tuhan merendahkan hati kita. Ketika semuanya hopeless, semuanya helpless, semuanya powerless. Disitulah kita butuh Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan dikatakan untuk menguji hati kita. Saudara, siapa yang pertama dalam hidup kita? Siapa yang ada di tahta daripada hidup Anda? Egomu, uang, kedudukan, kariermu. Siapa yang nomor satu? Dan hari-hari ini ketika engkau ada di padang gurun, jadikan ini ujian Tuhan bagi hati setiap kita. Dan saya berdoa biar kita semua keluar dari ujian ini sebagai pemenang. Saya berdoa semua jemaat yang ada di rumah, Anda keluar sebagai pemenang dari ujian hati ini. Hati kita dimurnikan, hati kita disucikan oleh Tuhan. Dan kita punya hati yang baru di hari-hari yang baru ke depan. Haleluya. Nah, Alkitab berkata, saudara, saya percaya padang gurun ini hanya sementara. Padang gurun ini hanya sementara. Segala sesuatu di muka bumi ini gak ada yang kekal. Semua fana. Masalahmu semua fana. Krisismu semua fana. Pergumulanmu semua sementara. Artinya setelah ini ada kemuliaan Tuhan yang besar. Yang Tuhan akan kerjakan bagi setiap kita. Apa yang kita alami ini cuma sementara. Ayo bisik kiri kananmu di rumah bilang, ini cuma sementara. Sebentar lagi badai ini pasti akan berlalu. Percayalah ada manfaatnya. Kalau Tuhan izinkan krisis ini terjadi dalam hidup kita. Contoh yang paling bagus adalah hari-hari ini kita di rumah saja. Saudara yang selama ini sibuk kerja, sibuk cari uang, prioritas utamamu karier, uang, saudara. Sekarang punya banyak waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Bersama anak, bersama istri, bersama suami. Kita bisa ngumpul saudara. Luar biasa. Yang tadinya waktu yang kita jarang sekali buat keluarga. Sekarang kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Saya percaya hari-hari ini ada banyak rumah tangga dipulihkan. Ada banyak keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, istri saya yang dulunya jarang masak. Tapi sejak virus corona ini tiap hari masak saudara. Dari sarapan pagi masak, kemudian ada snack siang masak, makan siang masak, saudara makan sore masak, makan malam masak, luar biasa. Jadi kreatif kayak chef saudara. Yang tadinya gak pintar masak, sekarang makanannya haut semeyu-meyu saudara. Nah cuma yang diberkati Tuhan, ada berkat, ada hal yang luar biasa. Kita hidup lebih sehat sekarang. Kita hidup lebih mengerti kesehatan sekarang saudara. Tadinya kita amburadul hidupnya. Sekarang orang mengerti tentang hidup sehat. Nah jemaat yang diberkati, kita mungkin ada di padang gurun. Dan kita berkata ketika mereka ada di padang gurun, tiba-tiba dikatakan Raja Arad menyerang mereka. Orang Kanaan menyerang mereka. Saudara, memang yang namanya masalah datangnya tiba-tiba. Yang namanya masalah datangnya kita gak pernah harapkan. Kita gak pernah duga. Ini terjadi yang kita alami sekarang. Tidak ada bangsa di muka bumi ini, di dunia ini yang siap dengan wabah corona. Tiongkok pun tidak siap. Amerika, negara superpower, tidak siap. Apalagi kita Indonesia. Ini sesuatu hal yang kita tidak pernah harapkan. Yang kita gak pernah duga. Satu serangan yang datang tiba-tiba. Yang kita gak siap saudara. Ketika kita mungkin belum siap. Ketika kita mungkin lagi mengalami krisis. Ketika kita datang lagi dalam masalah. Tiba-tiba datang masalah yang lain lagi. Datang virus ini saudara. Menyerang setiap kita. Dan Alkitab berkata. Kemudian orang Israel memohon kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan. Dan mereka bernasar, kalau mereka bisa mengalahkan bangsa ini, maka mereka akan menumpas mereka sampai habis
dan luar biasa. Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan berperangkap dengan mereka. Dan Alkitab berkata mereka meraih kemenangan yang besar. Ingatlah, sekalipun engkau ada di rumah, ada Tuhan untuk Anda. Ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun engkau dalam beban yang berat, sekalipun engkau ada dalam krisis, percayalah ada Tuhan yang berperang untuk kita. Ada Tuhan yang ada di pihak kita. Dan ada Tuhan bagi setiap kita, bersama-sama dengan kita. Engkau ada di rumah, Tuhan ada bersama dengan kita. Satu hari Alkitab berkata, setelah kematian Yesus, murid-murid berkumpul di rumah, menutup pintu, mengunci pintu karena mereka takut. Dan tiba-tiba Yesus datang bersama dengan mereka. Saya percaya ketika engkau lockdown di rumah, percayalah ada Yesus hadir di rumah setiap kita. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada untuk setiap kita. Haleluya. Dan akhirnya mereka berhasil meraih kemenangan. Alkitab berkata, dan yang luar biasa, yang membuat saya kaget adalah mereka bukannya bersyukur. Mereka bukannya tersungkur, minta terima kasih sama Tuhan, minta sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan. Bukan. Mereka malah discourage, mereka malah tawar hati, saudara. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, hati-hati dengan tawar hati, saudara. Orang yang tawar hati itu kekuatannya akan hilang. Makanya Alkitab berkata orang yang bersemangat bisa menanggung penderitaannya. Tapi siapakah yang dapat memulihkan semangat yang pudar, semangat yang patah? Hari-hari ini saudara, ketika kau tawar hati dalam kesesakan, kekuatanmu akan hilang, semangatmu akan hilang, harapanmu akan hilang saudara, gairah hidupmu akan hilang. Jangan tawar hati, jangan tawar hati. Kemudian mereka berkata-kata melawan Allah dan melawan Musa. Mereka menggerutu, mereka menyesali, mereka komplain. Mungkin sama seperti kita. Kita mungkin gak terima keadaan ini. Mungkin kita mengomel, kita menggerutu. Kenapa ini terjadi? Kenapa harus ada corona? Kenapa harus ada corona? Saudara sekalian, mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka komplain. Mereka lupa kalau Tuhan sudah memberi kemenangan kepada mereka. Mereka lupa kalau Tuhan sudah memberkati mereka. Mereka lupa kalau Tuhan sudah menolong mereka. Manusia punya satu penyakit. Kita suka lupa akan kebaikan Tuhan. Kita suka lupa akan pertolongan Tuhan. Kita suka lupa akan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan melakukan mukjizat dalam hidup kita. Sama seperti bangsa Israel. Kita lupa mengucap syukur. Kita lupa berterima kasih. Kita malah menggerutu, kita malah ngomel, kita malah komplain. Apa yang Tuhan lakukan? Kemudian Tuhan mengirim ular tedung untuk menggigit mereka. Dan Alkitab berkata banyak yang mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa minta ampun atas dosa mereka. Kapok sekarang saudara. Ketika Tuhan berikan kemenangan, bukannya bersyukur, bukannya tersungkur menyembah Tuhan. Sekarang ketika Tuhan berikan ular tedung, baru mereka datang minta ampun, merendahkan hati mereka, mengakui dosa mereka. Saudara sekalian, ada satu kebenaran yang saya pelajari. Kalau berkat tidak bisa membuat kita tersungkur kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengirim hal yang buruk untuk membuat kita bisa tersungkur. Sekali lagi, kalau berkat tidak bisa membuat kita tersungkur menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membuat hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, supaya kita bisa tersungkur datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, mereka memanipulasi Tuhan untuk memenuhi keinginan mereka. Mereka tidak sungguh-sungguh butuh Tuhan. Mungkin selama ini jujur kita memanipulasi Tuhan. Manusia itu manipulator yang paling hebat banget. Kita pintar memanipulasi Tuhan. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan itu bukan mesin ATM. Kapan Anda butuh duit, Anda datang ke mesin ATM minta uang. Tuhan itu bukan pembantumu, bukan babumu, bukan kacungmu saudara. Saudara, banyak orang Kristen memperalat Tuhan. Banyak orang Kristen memanipulasi Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Saudara, no, He is God. Dia Tuhan. Jadikan Dia Tuhan dalam hidup setiap kita. Jadikan Dia berdaulat dalam hidup setiap kita. Harusnya bukan Dia yang melayani kita, tapi kita yang harusnya melayani Tuhan. Stop memanipulasi Tuhan
hanya untuk memberikan apa yang kau inginkan, hanya untuk memberikan apa yang kau mau, hanya untuk memberikan apa yang kau harapkan, saudara. Mereka memanipulasi Tuhan. Mereka tidak benar-benar sungguh-sungguh butuh Tuhan dalam hidupnya. Tuhan buat hal ini terjadi supaya kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita nggak tahu, saudara, siapa yang carrier, siapa yang enggak. Kita nggak bisa bedakan yang mana kawan, yang mana lawan, saudara. Benar, saudara sekalian. Kenapa banyak orang terpapar? Singapura baru terpapar naik di angka 1000 lebih, saudara. Kenapa, saudara? Ada banyak orang yang tubuhnya sehat-sehat saja, ternyata positif COVID-19. Orang ketipu. Dia nggak ada sakit, nggak ada demam, tapi terjadi. Nah, saudara, hari-hari ini memang hanya Tuhan yang kita perlukan. Dokter nggak tahu apa harus dilakukan. Pemerintah mungkin bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi Tuhan tahu apa yang harus dilakukan bagi setiap kita. Dan kemudian Alkitab berkata, saudara, mereka tersungkur di depan Tuhan. Bayangkan latar belakangnya, banyak orang yang meninggal, mereka tersungkur. Banyak orang yang kena racun, kena virus, kita harus tersungkur. Mereka tersungkur di tengah ketakutan mereka. Dan kemudian Tuhan hebat. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan cure. Tuhan berikan solusi. Tuhan bilang sama Musa, Musa, kamu ambil tembaga. Dan kau tempa untuk membentuknya menjadi ular tedung. Saudara, tadi penyebabnya ular tedung. Masalahnya ada ular tedung, sekarang harus dibuat ular tedung. Saudara perhatikan bahwa saudara vaksin itu dibuat dari racun. Vaksin itu dibuat dari racun. Nah, kemudian harus dipaku di atas tiang dan ditinggikan. Dan kita berkata setiap orang yang digigit, yang terinfeksi, yang terpengaruh ketika mereka melihat ular tedung tembaga itu, maka mereka akan sembuh. Kalau saya berbicara tentang ular yang dipukul, yang ditempa, dan kemudian dinaikkan di atas tiang, Anda ingat apa? Inilah salib. Salib. Jalan keluarnya adalah salib. Jalan keluarnya adalah Yesus yang terpaku di atas kayu salib. Ketika wabah virus corona ini berakibat menginfeksi, memapar, sudah mempengaruhi hidup kita secara langsung atau tidak langsung. Look up to the cross. Lihat kepada salib. Karena salib itulah jalan keluar. Salib itu adalah center, pusat kehidupan orang Kristen. Salib itu adalah hatinya Injil, saudara. Kekristenan dimulai dari salib. Nah, ada dua hal terakhir yang saya mau sampaikan. Di sini kita belajar the power of suffering. Kita belajar tentang kuasa dari penderitaan. Alkitab berkata, saudara perhatikan bahwa tembaga itu harus dipukul. Tembaga itu harus dipanaskan. Tembaga itu harus dihancurkan, saudara. Ini yang terjadi pada Yesus. Dia diremukkan, dia dihajar, dia dipukul, dia dipatahkan. Sudah bayangkan, dia disiksa begitu luar biasa. Sama seperti ular tembaga harus dibentuk, harus diproses. Dan itu terjadi pada Yesus. Yesus mengalami penderitaan secara fisik. Yesus mengalami penderitaan secara emosi. Yesus mengalami penderitaan secara sosial. Yesus mengalami penderitaan secara spirit, sudah secara roh, secara sepenuhnya dia mengalami penderitaan, jemaat Tuhan. Alkitab nubuatkan, ular itu harus dipukul, tembaga itu harus dihancurkan, harus dibentuk dan dibuat seperti ular tedung. Yesus ada menderita. Orang gak suka berita penderitaan. Ketika Yesus berkhotbah dan melakukan mukjizat, orang berbondong-bondong datang. Tapi ketika Yesus berbicara tentang penderitaan, orang semua kabur. Orang semua meninggalkan dia. Saudara, orang tidak suka dengan penderitaan. Ketika Yesus bercerita bahwa dia akan menderita, orang meninggalkan dia. Waktu dia buat mukjizat, orang berkata, Hosana, Hosana. Tapi ketika dia bicara penderitaan, orang bilang, salibkan dia, salibkan dia. Jemaat yang diberkati Tuhan, orang gak suka menderita. Tapi saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah janjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah janjikan jalan kita selalu mulus. Bahkan Alkitab berkata, ikut Tuhan, kita akan menderita. Ayat Alkitab berbicara lebih banyak tentang penderitaan daripada tentang berkat. Kita selama ini salah.
Kita selalu melihat berkat. Kita lupa penderitaan. Penderitaan itu baik bagi orang Kristen. Yang pertama, penderitaan itu akan membuat kita merasakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita merasakan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita berkata, Pak Pendeta, ini bukan kekuatan saya. Ini benar-benar anugerah Tuhan. Kalau saya bisa hidup hari ini, kalau saya bisa selamat hari ini, kalau saya masih bisa beribadah hari ini, semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Saudara, kita dalam krisis, dalam penderitaan kita menyadari ada Tuhan yang hebat, ada Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, saudara, dalam penderitaan karakter kita dibentuk. Karakter kita dibentuk, saudara. Hari-hari ini kita belajar sabar, tinggal di rumah, belajar sabar. Ibu-ibu sabar sama suami, sabar sama anak-anak ya. Belajar sabar. Dalam penderitaan karakter kita diproses. Karakter kita dibentuk, didewasakan. Yang ketiga, dalam penderitaan saudara, iman kita stretching. Iman kita di stretching oleh Tuhan. Luar biasa. Iman kita jadi stretching. Makanya Yesus bilang, don't be afraid, just trust me. Saudara percaya aja. Jangan takut, kata Yesus. Saudara, ketakutan itu kadang-kadang baik. Karena ketakutan itu akan menjadi cara Tuhan menstimulasi iman kita. Justru dalam ketakutanmu, engkau akan melatih imanmu. Justru dalam ketakutanmu, engkau akan mempraktekkan imanmu, saudara. Justru di dalam ketakutan, iman kita akan jadi luar biasa. Iman kita akan jadi dahsyat. Iman kita jadi stretching. Dan yang keempat, jujur yang hebat adalah justru dalam penderitaan kita jadi kuat. Pelaut yang handal tidak dihasilkan oleh laut yang tenang. Tapi pelaut yang handal dihasilkan oleh laut yang penuh dengan badai. Saya percaya hari-hari ini dalam penderitaan ini Tuhan sedang menguatkan setiap kita. Kita akan keluar jadi kuat, jadi luar biasa. Yang kedua, saya belajar tentang power of substitusi. Kuasa daripada penebusan. Saudara sekalian, Yesus dijadikan berdosa untuk kita. Saudara sekalian, harus kenapa jadi ular tedung juga? Karena itu cure-nya, itu jalan keluarnya. Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kita bicara tentang substitusi. Yesus yang berdosa menanggung dosa kita supaya kita diampuni. Yesus menanggung kutuk kita supaya kita diberkati. Yesus menanggung penyakit kita supaya kita disembuhkan. Yesus menanggung semua kegagalan kita supaya kita boleh berhasil. Ada substitusi, kutuk kita ditanggung supaya hidup kita diberkati. Ketika engkau dalam krisis, engkau sedang terpapar secara langsung atau tidak langsung dari wabah ini, satu pesan Tuhan, look up. Lihat pada salib itu. Maka engkau akan hidup, saudara. Look at the cross and you shall live, saudara. Saya percaya hari ini kita akan memandang kepada salib Tuhan. Dia yang sudah mati bagi kita. Darah Yesus akan memeteraikan hidup setiap kita. Sehingga tidak ada malaikat maut, tidak ada penyakit yang bisa datang dalam hidup setiap kita. Biar Paskah pertama itu terjadi bagi setiap kita hari-hari ini. Oh haleluya. Look up to the cross. Pandang salib. Maka kita akan hidup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur banget. Kalau hari ini kami tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Tidak ada krisis, tidak ada masalah, tidak ada wabah, virus apapun yang bisa menghalangi kami datang kepada Tuhan. Kau lawat setiap kali kami ada di rumah pada hari ini Tuhan. Bila firman menguatkan setiap kami. Mungkin hari-hari ini kami ada di padang gurun ya Tuhan. Kami sedang ada di padang gurun Tuhan. Tempat yang kering, yang membingungkan, yang tidak nyaman. Tempat yang buat kami stres, depresi. Kami takut, kami ngeri, kami cemas Tuhan. Satu tempat yang unstable, yang uncertain, yang tidak stabil, yang tidak menentu. Ya kami tidak tahu, buat kami bingung Tuhan. Apa yang harus kami lakukan hari-hari ini? Mungkin ini ujian Tuhan bagi hati kami. Periksa hati kami Tuhan.
Semua kesombongan kami Tuhan hancurkan. Apapun yang jadi andalan kami hari ini, semua sia-sia. Hanya Tuhan yang jadi andalan kami. Uji hati kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan memperalat Tuhan, bukan memanipulasi Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hari-hari. Masalah datang tiba-tiba. Kami gak siap. Kami gak well prepared. Kami gak duga, kami gak sangka, kami gak kira. Tapi ketika kami berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong kami. Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan jawaban bagi kami. Kami lupa bahwa Tuhan itu bagi kami. Kami lupa bahwa Tuhan itu beserta dengan kami. Ampuni kami Tuhan, kami lupakan berkat-Mu, kami lupakan kasih sayang-Mu, kami lupakan kemurahan-Mu, kami lupakan pertolongan-Mu dalam hidup kami selama ini. Sehingga Kau kirim ular tedung Tuhan. Ketika hal yang baik tidak bisa membuat kami tersungkur kepada Tuhan. Ketika berkat tidak bisa membuat kami tersungkur kepada Tuhan. Tuhan akan mengirim hal yang buruk untuk kami bisa tersungkur pada Tuhan. Biar hari-hari ini kami bisa datang tersungkur hanya padamu Tuhan. Minta ampun atas dosa kami. Minta ampun atas semua kesalahan kami Tuhan. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu pada hari ini. Di tengah-tengah ketakutan, kebingungan, kengerian kami. Kami mau tersungkur Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau memberi penawarnya kepada kami. Dan ketika kami memandang ke salib, maka kami akan hidup. Ketika kami memandang look up at the cross, maka kami akan hidup. Yesus yang dipukul, yang dihajar, yang disiksa begitu luar biasa. Yang menderita buat kami. Kami gak mau cengeng Tuhan. Kami gak mau cemen Tuhan. Biar kami fokus pada salib-Mu, kami fokus pada penderitaan-Mu. Apa yang kami alami tidak seberapa dengan apa yang Kau sudah alami Tuhan. Kau sudah dihajar, Kau yang tidak bersalah dijadikan bersalah. Kau disiksa mati sebagai orang yang tersalib, sebagai orang hukuman Tuhan. Secara fisik Kau disakiti, emosi, sosial, roh, spirit, rohmu menderita Tuhan. Dan Kau lakukan itu untuk kami. Engkau menjadi pengganti kami. Harusnya kami yang dihukum, harusnya kami yang dikutuk, harusnya kami yang binasa. Tapi Kau gantikan kami supaya kami punya hidup, supaya kami diampuni, supaya kami diberkati, supaya kami disembuhkan, supaya kami diterima oleh Tuhan. Kau rela dihukum supaya kami dibebaskan. Engkau rela mati supaya kami hidup. Engkau rela dikutuk supaya kami diberkati. Engkau rela menanggung semua sakit penyakit kami supaya kami sembuh Tuhan. Dan kami look up at the cross. Kami memandang salib-Mu hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biar Jumat Agung yang spesial, pertama kali kami online, di rumah kami masing-masing, kuasa-Mu melawat kami. Kuasa-Mu memberkati kami. Kuasa-Mu menyembuhkan kami. Kuasa-Mu memulihkan setiap kami. Memberkati semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. God bless you. Happy Good Friday. Haleluya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita.
Katakan, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita mau menyiapkan hati untuk masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan ingat masa di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah datang ke dunia. Dia hidup dan dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Biarlah pada hari Jumat Agung ini kita sejenak mau masuk dalam masa mengingat kembali akan pengorbanannya dalam hidup kita. Siapkan hatimu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya Tuhan, bawa kami ke dalam persekutuan bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Saya ajak kita melihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa merayakan hari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita masih merayakannya di rumah masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan kita pada saat ini, kenapa sih Tuhan Yesus dia harus datang ke dunia dan dia harus mati di kayu salib? Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita manusia yang berdosa Bapak Ibu Saudara. Dalam Roma pasal 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Kita harusnya mati Bapak Ibu Saudara, karena dosa yang sudah kita perbuat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8 katakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Tuhan Yesus mati di salib untuk kita. Tuhan Yesus mati di salib, darah-Nya yang tercurah mengampuni dosa-dosa kita. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita untuk melakukan perjamuan kudus adalah sebagai
sesuatu untuk mengingat apa yang ia telah perbuat buat kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan kepada kita, Bapak Ibu, kita sungguh harusnya bersyukur pada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus gak mati di kayu salib, engkau masih orang yang berdosa. Dan kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, maka karena dosa kita gak bisa masuk surga Bapak Ibu Saudara. Tapi puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Karena Tuhan gak melihat betapa besar dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan disucikan putih seperti salju. Berapapun besar dosamu, Tuhan mengampuni semua dosamu. Karena kita diampuni dosa kita, kita bersyukur kitalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau kita masih ada dosa, kita gak bisa kumpul dengan Tuhan di sorga Bapak Ibu Saudara. Kita gak bisa masuk sorga karena Allah Maha Kudus. Tapi karena anugerah Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Berita yang pertama, berita sukacita, engkau sudah ditebus oleh darah Yesus, engkau sudah diselamatkan. Hal yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian, Perjamuan Kudus juga mengingatkan kepada kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena anugerah Tuhan yang besar, maka kita diselamatkan. Apa tindakan syukur yang kita lakukan kepada Tuhan? Karena keselamatan yang begitu besar yang kita sudah terima dari Allah. Tuhan berkata kepada wanita yang berzina, mereka semua gak ada yang menghukum engkau. Demikian juga aku gak menghukum engkau. Jangan lagi melakukan dosamu. Bapak Ibu Saudara, sebagai satu tindakan syukur kita kepada Tuhan, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi salibkan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia sudah bayar dosamu lunas di kayu salib. Dan yang ketiga, hal yang kita belajar adalah dari pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara sekalian, perjamuan kudus gak hanya kita mengingat kasih Allah yang besar yang sudah menyelamatkan kita. Perjamuan kudus gak hanya sebagai ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikan yang sudah Dia beri kepada kita. Tetapi yang ketiga, perjamuan kudus mengingatkan kepada kita, ada satu tugas amanat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini. Kami sudah terima keselamatan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, engkau yang ada di rumah, kalau saat ini engkau rasa engkau orang yang berdosa, engkau rasa engkau begitu besar dosamu, ada banyak dosa-dosa yang engkau sudah perbuat dalam hari-hari belakangan ini. Percaya dengan iman hari ini, Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa-dosamu. Terima pengampunan. Dengan iman engkau terima pengampunan daripada Tuhan Yesus di tempat engkau berada. Dan sebagai rasa syukurmu, tinggalkan dosamu. Jangan lagi engkau hidup dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan. Engkau menjadikan kami baru kembali. Engkau mengampuni semua dosa kami. Dan bahkan kami dijadikan ciptaan yang baru oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini biarlah Tuhan, melalui perenungan ini Allah, kami ingat satu tugas yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami memberitakan kematian Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar berita tentang Kristus. Tuhan jadikan kami saksi-saksinya Tuhan.
Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Berikan kami keberanian untuk bersaksi tentang Engkau. Kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kepada jiwa-jiwa yang belum pernah mendengar tentang Engkau. Roh Kudus urapi kami saat kami bersaksi. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa boleh dibukakan hatinya, dibukakan pikirannya. Mereka boleh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang indah hari ini bersama dengan Engkau. Kami sungguh dibaharui, kami disegarkan Tuhan. Terima kasih. Kami ingat sungguh karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Sungguh kami sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Dalam keadaan apapun juga Bapak Ibu, tetaplah memuji Tuhan. Tetaplah meninggikan Dia, karena Dia layak untuk terima segalanya. Kita akan naikkan pujian itu, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib bersatu di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan yang ada di rumah, mereka juga merasakan lawatan Tuhan. Firman yang kami terima pada pagi hari ini Tuhan. Apapun situasinya, apapun keadaan yang kami sedang alami saat ini Tuhan. Kami mau pandang kepada salib itu Tuhan. Kami akan hidup, kami akan selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu yang ajaib buat kami semua. Pagi hari ini juga kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan. Kami tahu pandemi virus ini melanda seluruh dunia, juga bangsa kami. Kami berseru di hadapan-Mu Tuhan. Biar melalui semua ini Tuhan, yang kalau Tuhan izinkan terjadi atas kami semua, Tuhan punya maksud di balik semua ini. Biar lebih banyak lagi jiwa-jiwa datang mencari Tuhan. Mereka berseru memanggil nama Yesus. Persiapkan gereja-Mu Tuhan. Persiapkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi saksi-Mu. Kami boleh menjadi garam dan terang, saluran berkat Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa itu Tuhan. Datang kepada Tuhan. Membawa hidup mereka, menyerahkan hidup mereka. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai kepada jajaran yang terbawa Tuhan. Semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Juga para dokter, para suster, relawan, semua Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan melindungi mereka. Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan kesehatan buat mereka semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan akan terjadi pertobatan massal di bangsa ini, di seluruh dunia ini Tuhan. Melalui semua yang terjadi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ajar kami untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena Tuhan ada buat kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu ada,
Kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sebagaimana jiwamu baik-baik saja. Dan kiranya Allah sumber berkat melimpahkan kasih karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang.